Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita semua, dapat meneguhkan kita kembali dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Baru versus Lama. Kita akan baca sama-sama di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Latar belakang dari ayat yang telah kita baca dan dengarkan bersama, di mana Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Yang dimana kondisi jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, lingkungannya dipenuhi dengan kehidupan moral yang rusak. Lingkungannya dipenuhi dengan penyembahan berhala. Lingkungannya dipenuhi dengan kemewahan duniawi. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa akhirnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu telah percaya Tuhan. Namun mereka masih terjebak dengan kebiasaan lama mereka. Kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebiasaan lama yang masih terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka. Inilah yang melatar belakangi Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Agar apa? Agar jemaat yang ada di Efesus meninggalkan kebiasaan lama mereka dan melangkah di kehidupan yang baru mereka. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama. Bukan hanya jemaat yang ada di Efesus, melainkan bagi kita semua. Kita yang telah diselamatkan, kita yang telah diangkat menjadi anaknya yang sangat-sangat dia sayangi, sepatutnya kita meninggalkan kebiasaan lama kita dan melangkah menuju kepada kebiasaan yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebelum kita akan lebih jauh membahas berkaitan dengan manusia baru, kita lihat dulu manusia lama itu seperti apa. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 di situ dijabarkan berkaitan dengan manusia lama itu seperti apa. Mereka yang tergolong dalam manusia lama dapat saya simpulkan adalah mereka yang tidak mengenal Kristus. Mereka yang tidak mengenal Kristus. Karena ketika mereka tidak mengenal Kristus, otomatis mereka tidak hidup di dalam lingkupnya Kristus. Karena tidak ada pengenalan terhadap Kristus, pada akhirnya manusia lama ini memiliki pemikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap. Dan bukan sampai di situ saja, mereka menutup perasaan mereka. Mereka tidak ada hati nurani dalam kehidupan mereka. Dan tidak sampai stop di situ saja, mereka melakukan kehendaknya sendiri, berkehendak sendiri, tidak malu melakukan dosa, memberi diri dalam kejahatan, dan tidak pernah puas dengan apa yang mereka punya. Ada sifat egosentris yang muncul dalam kehidupan manusia lama. Dan pada akhirnya dampaknya apa? Mereka mempertahankan hidup di dalam dosa. Mereka hidup dalam hawa nafsu duniawi. Dan mereka hidup dalam pemikiran yang sia-sia. Sehingga ketika kita mengetahui berkaitan dengan manusia lama ini, sepatutnya, seharusnya kita yang telah diselamatkan meninggalkan manusia lama dan kita harus melangkah kepada yang namanya manusia yang baru di dalam Tuhan. Kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, awalilah langkah menjadi manusia baru dengan apa? Dengan apa kita mengawali langkah kita menjadi manusia yang baru? Jawabannya yaitu dengan apa? Dengan pengenalan akan Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 20, di sana dikatakan bahwa tetapi sesudah mengenal Kristus, kalian tahu itu bukan cara hidup yang benar. Ketika mengenal Kristus, pada akhirnya jemaat Efesus pada waktu itu tahu bahwa kehidupan lama, manusia lama adalah cara hidup yang salah. Dan pada akhirnya di ayat 21 sampai 23 disampaikan bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana manusia baru itu dia. Nah, dengan kita mengenal Kristus, berbicara juga tentang bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Kristus itu sendiri. Cara taunya seperti apa? Yaitu lewat mendengar, lewat belajar, dan lewat dibaharui. Kita akan lihat satu-satu ini. Yang pertama, mendengar. Di dalam Efesus 4 ayat 21.
Karena kalian sudah mendengar tentang Dia dan belajar tentang persatuan dengannya sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mendengar tentang Tuhan. Pengenalan akan Kristus tentunya dapat terjadi ketika kita telah mendengar tentang Kristus. Roma 10 ayat 17 di sana berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga ketika kita telah mendengar tentang Kristus, seharusnya kita akhirnya mengenal Kristus. Menjadi harapan juga, bukan hanya sekedar kita mendengar tentang Kristus, mendengar firman Tuhan, melainkan kita hidup sesuai dengan Kristus, hidup di dalam Kristus, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Aplikasi yang bisa kita ambil di hal yang pertama ini apa? Rajinlah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Rajinlah belajar firman Tuhan dan teladanilah Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita akan semakin hari semakin mengenal Kristus. Kemudian hal yang kedua yaitu apa? Belajar tentang Kristus. Di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan bahwa karena kalian sudah mendengar tentang Dia, perhatikan ini, dan belajar tentang persatuan dengannya sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia, kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Ketika kita telah mendengar, jangan sampai stop di mendengar, melainkan kita harus belajar tentang Kristus. Belajar tentang Kristus, belajar tentang bagaimana kita bersatu dengan Kristus, belajar bagaimana kita hidup di dalam Kristus, belajar bagaimana kita meninggalkan sifat-sifat lama kita untuk melangkah di kehidupan yang baru di dalam Kristus. Tidak berhenti kepada mendengar saja, melainkan belajar di dalam Dia, yang dimana kalau di dalam Efesus ini ditulis ada dua hal yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, belajar untuk bersatu dengan dan atau di dalam Tuhan. Dan yang kedua, belajar meninggalkan sifat-sifat hidup yang lama, yaitu sifat-sifat hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Proses belajar ini dapat dialami melalui firman dan Roh Kudus. Jadi ketika kita tahu firman, disitulah kita harus belajar. Ada proses belajar di dalamnya. Sambil kita belajar tentang firman, kita juga dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti. Dan pada akhirnya kita belajar terus. Proses belajar ini mengikuti karakter Kristus. Misalnya seperti apa? Saya kasih contoh. Dulunya mungkin perkataan kita perkataan yang kotor. Karena kita tahu tentang Kristus, karena kita belajar tentang Kristus, pada akhirnya perkataan kita menjadi perkataan yang positif. Belajar berkata positif, belajar untuk tidak berkata yang negatif, belajar untuk menahan diri tidak bergosip contohnya. Itu adalah contoh kita belajar di dalam Kristus. Yohanes 13 ayat 15 di sana dikatakan bahwa sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ingat, kita belajar sesuai dengan arahnya Tuhan karena Dia adalah teladan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita belajar di dalam Tuhan, belajar sifat-sifat Tuhan sama seperti contoh yang saya berikan tadi. Belajar untuk berkata positif, tinggalkan perkataan-perkataan negatif, jauhkan diri dari yang namanya gosip, melainkan melangkah kepada yang namanya perkataan yang positif, yang saling membangun di dalam Tuhan. Kemudian yang selanjutnya apa? Dibaharui. Dalam Efesus 4 ayat 23 di sana dikatakan bahwa biarlah hati dan pikiranmu dibaharui oleh Roh Allah. Dan dalam pengenalan akan Kristus, marilah kita minta agar kehidupan kita dibaharui oleh Roh Kudus. Biarlah kita dibaharui dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dalam Titus 3 ayat 5 di sana dikatakan bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh, perhatikan ini, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk membaharui kehidupan kita. Ketika kita mengenal, kita belajar tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, kita minta dibaharui oleh Roh Kudus. Untuk apa? Agar kita semakin mengenal tentang Tuhan. Contohnya apa? Pikiran yang dibaharui contohnya. Prosesnya misalnya, dulunya suka berpikir negatif. Kita minta pembaharuan oleh Roh Kudus, dibaharui. Dan pada akhirnya kita memiliki pemikiran yang positif. Pemikiran yang penuh semangat di dalam Tuhan. Dan ketika kita perhatikan akan hal ini, dari hal yang telah kita bahas, kita pada akhirnya mengenal akan Allah.
tahu sifat-sifat Allah. Dan pada akhirnya ketika kita tahu sifat-sifat Allah, kita tahu dan mampu untuk mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan pada akhirnya kita menjadi manusia baru. Karena manusia baru adalah manusia yang mencerminkan sifat-sifat Allah di dalam hidupnya. Efesus 4 ayat 24 di sana dikatakan bahwa bagaimana dengan jelas manusia baru itu adalah manusia yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Sehingga milikilah kehidupan yang baru di dalam Allah. Tinggalkan manusia lama. Milikilah manusia baru di dalam Tuhan. Dan kita akan lihat, minta sekaligus minta penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk melangkah terhadap manusia yang baru. Aplikasinya apa? Aplikasinya sangat jelas di Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Paulus memberikan beberapa contoh aplikatif berkaitan dengan menjadi manusia baru. Dijabarkan dalam ayat 25 sampai 32. Contohnya apa? Berkata benar, marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan mencuri, melainkan hidup bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik. Jangan ada perkataan kotor, melainkan hidup dengan perkataan yang baik. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, dan kejahatan harus dibuang. Dan kemudian hidup ramah, penuh kasih, saling mengampuni satu dengan yang lain. Itu contoh orang-orang yang memiliki karakter manusia baru di dalam Kristus. Karena apa? Manusia baru berbicara tentang tinggalkanlah manusia lama kita dan melangkahlah dalam kehidupan yang baru yang menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian, baik kesaksian mujizat yang dialami, kesembuhan yang terjadi, pemulihan keluarga atau lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami semua yang mengingatkan kembali kepada kehidupan kami agar kami meninggalkan manusia lama kami, melangkah kepada manusia yang baru, yang dimana manusia yang hidup sesuai dengan karakter Engkau Tuhan, yang hidup sesuai dengan serupa dengan Engkau Kristus. Ajar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, melangkahkan kaki kami menjadi manusia yang baru. Semakin hari semakin kami mendengar akan Engkau, semakin mengerti akan Engkau, dan minta terus untuk dibaharui di dalam Engkau Tuhan. Proses kehidupan kami Engkau yang tuntun Tuhan, agar kami melangkah di dalam jalannya Engkau, agar kami menjadi manusia baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami keluarga GPD El Shaddai Magelang. Oleh karena Kristus telah mati untuk kami semua Tuhan, ketika kami keluarga GPD El Shaddai Magelang masih berdosa dan sekarang dibenarkan oleh darah-Mu yang kudus, yang suci dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi, rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.